Audio Jungle. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini di sini saya akan membahas tentang pengertian, macam, dan cara toharo. Pengertian toharo. Toharo menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syara atau istilah adalah membersihkan diri dari pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Toharo atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, sepulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Toharo atau bersuci menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci secara lahiriah dan bersuci secara batiniah. Beberapa contoh yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, atau tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Quran surat Al-Mudaththir ayat keempat. Dan pakaianmu bersihkanlah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya dengan taubatan nasuha, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Macam-macam alat toharo. Allah selalu memudahkan hambanya dalam melakukan sesuatu. Untuk bersuci misalnya, kita tidak hanya bisa menggunakan air, tetapi kita juga dapat menggunakan tanah, batu, kayu, dan benda-benda padat lain yang suci untuk menggantikan air jika tidak ditemukan. Dalam bersuci menggunakan air, kita juga memperhatikan air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Berikut ini saya akan menyampaikan macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci, yaitu 1. Air hujan, 2. Air sumur, 3. Air laut, 4. Air sungai, 5. Air danau atau telaga, 6. Air salju, dan yang terakhir yang ketujuh adalah air embun. Air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci, seperti air teh, kopi, sirup, air kelapa, dan lain-lain. Air musyamas, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak. Air ini makruh digunakan untuk bersuci. Kemudian ada air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa, bau, maupun warnanya. Air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis, baik yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya maupun yang tidak berubah dalam jumlah yang sedikit, yaitu kurang dari 2 kullah. Cara-cara toharo. Ada berbagai cara dalam bersuci, yaitu bersuci dengan air seperti berwudu dan mandi junub atau mandi wajib. Ada juga bersuci dengan menggunakan debu, tanah, yaitu dengan bertayamum, dan juga bisa menggunakan air, tanah, batu, dan kayu, atau tisu atau kertas yang masuk kategori kayu, yaitu dengan beristinja. Cara-cara toharo menurut pembagian najisnya. Najis yang pertama, najis ringan atau najis mukhaffafa. Najis mukhaffafa adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan ataupun
kecuali air susu ibunya saja dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najis ini cukup dengan membersihkan air ke bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawasito. Yang termasuk dalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing, dan sebagainya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasa, bau, dan warnanya. Yang terakhir, yang ketiga adalah najis berat, najis mughalladho. Najis berat adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti, yaitu anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan tanah dan batu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.